Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini saya Salim Nami Rahmatin dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan meresensi buku Filsafat Pendidikan Islam tentang membangun konsep pendidikan yang islami yang dikarang oleh Dr. Salminawati SSMA dan diterbitkan oleh Cita Pustaka Media Perintis pada tahun 2011 dengan cetakan pertama dengan jumlah halaman 192 dengan ISBN 978-662-9377-15-6. Secara umum, isi buku ini tidak jauh berbeda dengan buku-buku filsafat pendidikan Islam yang sudah ada dan sudah beredar di tanah air. Namun, muatan dalam buku ini syarat dengan nuansa pemikiran para tokoh Islam klasik yang telah berhasil membangun praktek pendidikan Islam di masa lampau. Oleh karena itu, diharapkan buku ini bisa menjadi referensi pendukung yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membangun pendidikan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang benar-benar islami di masa yang akan datang. Buku yang ditulis ini membangun teori-teori keilmuan dengan menggunakan lektur kependidikan Islam dengan cara menelusuri struktur dan peta lektur pendidikan Islam yang klasik. Kemudian, lektur-lektur tersebut dijadikan sebagai sumber sekunder yang digunakan dalam mengeksplorasi sumber-sumber primer, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, aktivitas pendidikan Islam klasik yang melahirkan sejumlah besar penafsiran-penafsiran para ulama dapat dijadikan sebagai penghubung dalam rangka mewujudkan pendidikan yang islami. Kekhasan dan kemutakhiran buku ini adalah bahwa dalam setiap proses pendidikan tentulah memiliki cara pandang yang berbeda, baik dikaji dari segi Al-Quran maupun hadis. Buku ini banyak menyajikan hal-hal yang bermanfaat, baik dari segi pendidik maupun organisasi atau madrasahnya. Kemudian, buku ini juga tidak terlepas dari kajian-kajian Islami, sehingga menambah ciri khas dan daya tarik tersendiri terhadap buku tersebut. Kelebihan buku ini, yang pertama, menurut saya, materi yang termuat pada buku ini disampaikan dengan jelas, kaya dengan isi dan juga referensi. Lalu yang kedua, yaitu mampu menampilkan pemahaman seputar pendidikan Islam yang tidak hanya dari Al-Quran dan Al-Hadis saja, namun juga membawa sudut pandang filsuf muslim di dalamnya sehingga kaya akan sebuah rujukan. Lalu untuk kekurangan dalam buku ini yaitu terletak pada kurang ditampilkannya ayat Al-Quran dan juga Al-Hadis secara lengkap, karena hanya beberapa saja redaksi Al-Quran dan Hadis yang ditampilkan. Selebihnya hanya dituliskan catatan ayat dan tidak adanya muatan Arab hadis. Sekian resensi buku Filsafat Pendidikan Islam dari saya. Apabila ada banyak kesalahan kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.